Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dapat keluar dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Kembali lagi di RPS Ramadan Podcast Sigma, yang dimana tidak bosan-bosannya selalu mengupdate kajian-kajian terbaru selama bulan Ramadan. Ya, pada perbincangan kali ini saya akan membahas tentang syahadat. Diriwayatkan dalam suatu atsor bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Tetapi, apakah setiap orang yang mengatakannya berhak dibukakan pintu surga untuknya? Seseorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukankah la ilaha illallah itu kunci pintu surga? Beliau menjawab, ya, tetapi setiap kunci mempunyai gerigi. Jika Anda membawa kunci yang bergerigi, maka pintu surga akan dibukakan untukmu. Tapi jika kunci Anda tidak bergerigi, ya tidak akan dibukakan. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang gerigi kunci ini, seperti sabda beliau, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hati yang yakin, dia benar-benar mengucapkannya dari lubuk hatinya, dan ungkapan lain di mana hadis-hadis ini mengaitkan masuk surga dengan mengetahui makna kalimat itu, tetap teguh kepadanya sampai ajal menjelang, tunduk dan patuh terhadap maksudnya, dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal tersebut, para ulama mengambil kesimpulan tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam kondisi terhindar dari segala faktor penghalang, sehingga kalimat la ilaha illallah menjadi kunci pembuka pintu surga dan berguna bagi orang-orang yang mengucapkannya. Dan syarat-syarat itu adalah gerigi kunci tersebut, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan. Karena setiap kalimat memiliki makna, maka Anda wajib mengetahui makna la ilaha illallah dengan pengetahuan yang bertentangan dengan sifat ketidaktahuan, yaitu menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah, lalu menetapkannya untuk Allah semata. Artinya, tidak ada yang berhak disembah atau diberikan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali orang yang mengakui yang hak dan mereka mengetahuinya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 86. Rasulullah bersabda, siapa saja meninggal dunia sementara ia mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yakin, yaitu benar-benar meyakini akan maksudnya, karena kalimat ini sama sekali tidak menerima keraguan, prasangka, dan kebimbangan. Akan tetapi, wajib bertopang kepada keyakinan yang pasti dan amat kuat. Allah telah berfirman menyebutkan sifat-sifat orang-orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka tidak berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Tidak cukup sekadar mengucapkannya saja, tetapi harus diyakini dengan sepenuh hati. Jika tidak demikian, maka itu merupakan nifak murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidak
seorang hamba pun bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadat ini tanpa ada keraguan di dalamnya, kecuali dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menerima. Apabila Anda telah mengetahui dan meyakini, maka sepatutnya pengetahuan yang berkeyakinan ini memiliki pengaruh, yaitu menerima setiap apa yang dituntut oleh kalimat ini dengan hati dan lidah. Jadi, siapa saja yang menolak panggilan tauhid dan tidak bisa menerimanya, maka dia itu kafir. Ingat ya, kafir. Baik penolakan itu disebabkan oleh kesombongan, keras kepala, atau kedengkian. Allah berfirman tentang orang kafir yang menolak kalimat ini dengan sombong. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiadalah yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Quran surat Asy-Syafiat ayat 35. Yang keempat, tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap tauhid. Ini merupakan pembuktian dan bentuk pengalaman dari keimanan. Hal ini terwujud dengan mengamalkan apa yang Allah syariatkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Sebagaimana firman Allah, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesusahan segera urusan akan berakhir. Quran surat Al-Luqman ayat 22. Inilah dia kenyataan yang sempurna. Yang kelima, kejujuran. Dalam mengucapkannya dengan kejujuran yang harus menghapus kedustaan. Karena siapa saja yang mengatakan dengan lidah saja, sedangkan hatinya mendustai kalimat itu, maka dia adalah munafik. Dasarnya adalah firman Allah yang mencaci orang munafikin. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Quran surat Al-Imran ayat 167. Yang keenam, kecintaan. Orang mukmin menilai kalimat ini dan senang mengamalkannya. Sesuai dengan tuntutannya, juga mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Bukti kecintaan seorang hamba terhadap Rabb-nya yaitu mendahulukan kecintaan Allah meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Loyal terhadap orang yang cinta Allah dan Rasul-Nya, memusuhi orang-orang yang memusuhinya dan mengikuti Rasul-Nya, serta menuruti jejak langkahnya dan menerima petunjuknya. Yang terakhir, yang ketujuh, ikhlas. Bahwasanya mengucapkan kalimat itu tiada hal yang ia inginkan kecuali Allah semata. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan Rasulullah SAW bersabda, maka sesungguhnya Allah mengharamkan kepada api neraka orang yang mengucap la ilaha illallah, karena mengharapkan dengan itu Allah semata. Meskipun syarat-syarat ini sudah terpenuhi semua, namun demikian kita harus tetap teguh dan konsisten dari kalimat la ilaha illallah sampai ajal tiba. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.